Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Ramadhani. Di sini saya akan membahas ulang materi apa yang disampaikan pada satu hari ini. Itu yang pertama ada sistem kontrol dan otomasi industri. Apa itu otomasi industri? Otomasi industri adalah penggunaan sistem mekanik, elektronika, dan komputer untuk mengendalikan proses produksi secara otomatis agar lebih cepat, efisien, aman, dan konsisten. Komponen utama sistem otomasi itu ada 4. Yang pertama, sensor, mendeteksi kondisi seperti suhu, tekanan, dan posisi. Yang kedua ada controller atau PLC, memproses data dari sensor dan mengendalikan sistem. Yang ketiga ada aktuator, menjalankan perintah menjadi gerakan seperti motor, katup, atau silinder pneumatik. Yang keempat ada HMI, media bagi operator untuk memantau dan mengoperasikan mesin. Selanjutnya ada jenis sistem kontrol. Itu ada 3. Yang pertama PLC, mengendalikan mesin atau proses skala kecil hingga menengah. Yang kedua ada DCS, digunakan pada pabrik atau industri, proses berskala besar. Yang ketiga ada SCADA, berfungsi untuk memantau, mengumpulkan data, dan mengendalikan sistem dari jarak jauh. Selanjutnya ada open loop dan closed loop. Open loop, sistem bekerja tanpa umpan balik, sehingga hasil tidak dikoreksi. Kalau closed loop, menggunakan sensor sebagai umpan balik, agar hasil lebih akurat dan stabil. Selanjutnya ada tren teknologi informasi, yaitu ada 3. Yang pertama, industrial load, menghubungkan mesin melalui internet untuk pertukaran data. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI, membantu analisis dan pemeliharaan prediktif. Yang ketiga ada cloud computing, menyimpan dan mengolah data produksi secara efisien. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan. Keuntungannya, produktivitas meningkat, human error berkurang, keselamatan kerja lebih baik. Tantangannya, biaya investasi awal cukup besar, membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Kesimpulannya, sistem otomasi industri membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, keselamatan proses produksi. Dengan pengembangan teknologi seperti PLC, AI, load atau cloud computing, otomasi menjadi kebutuhan penting agar industri mampu bersaing di era modern. Yang kedua ada sejarah PLC. 1. Definisi PLC. PLC atau Programmable Logic Controller adalah komputer digital yang dirancang untuk mengendalikan mesin dan proses industri secara otomatis. PLC mampu bekerja di lingkungan yang keras seperti panas, debu, getaran, dan kelembapan. Yang kedua ada sejarah singkat PLC. Sebelum PLC, industri menggunakan relay mekanis yang rumit dan sulit dimodifikasikan. Pada tahun 1968, General Motors mencari sistem kontrol yang lebih fleksibel. Tahun 1969, Dick Morley menciptakan PLC pertama, yaitu Modicon 084, yang menggantikan sistem relay dengan pemrograman digital sehingga lebih mudah diubah dan dirawat. Yang ketiga, ada struktur utama dan prinsip kerja PLC. Itu ada 4.
Yang pertama, modul output, menerima sinyal dari sensor atau tombol. Yang kedua, ada CPU, Central Processing Unit, memproses data dan menjalankan program kontrol. Yang ketiga, ada modul output, mengirim perintah ke aktuator seperti motor, lampu, atau solenoid. Yang keempat, ada power supply, menyediakan daya listrik untuk PLC. Selanjutnya yang keempat ada fungsi utama PLC. Yang pertama, mengendalikan proses otomatis sesuai program yang dibuat. Yang kedua, mengolah sinyal input dan output dari sensor ke aktuator. Yang ketiga, mengatur urutan kerja mesin agar proses berjalan teratur. Yang keempat, memantau dan melindungi sistem saat terjadi gangguan. Yang kelima, melakukan perhitungan seperti time, counter, dan pengolahan data. Selanjutnya yang kelima ada kerugian dan keuntungan PLC. Keuntungannya mudah diubah melalui program, andal dan tahan lama, memudahkan pencarian kerusakan, hemat ruang dibandingkan relay. Kerugiannya, biaya awal cukup tinggi, membutuhkan teknisi yang menguasai pemrograman PLC, perangkat dari merek berbeda belum tentu kompatibel. Selanjutnya yang keenam ada bentuk dan tipe PLC. Bentuk dan tipe PLC ini ada dua. Yang pertama, PLC kompak, yaitu CPU, power supply, atau input-output menyatu dalam satu unit, cocok untuk mesin skala kecil. Yang kedua, PLC modular, terdiri dari beberapa modul terpisah sehingga kapasitas input-output dapat ditambah sesuai kebutuhan, cocok untuk sistem industri skala besar. Selanjutnya ada pengenalan PLC Omron tipe CP1E E20 SDRA, merupakan PLC tipe dasar yang dirancang untuk aplikasi otomasi skala kecil hingga menengah. PLC ini memiliki 20 titik input atau output, terdiri dari 12 input digital dan 8 output relay. PLC menggunakan catu daya AC 100 sampai 240 volt dan dilengkapi port USB untuk memudahkan pemrograman menggunakan perangkat lunak. Kode PLC CP1E E20 SDRA. CP1E itu menunjukkan seri PLC Omron, yaitu PLC yang dirancang untuk aplikasi otomasi skala kecil menengah. E menunjukkan tipe ekonomi, yaitu seri ekonomis dengan fitur dasar untuk kebutuhan kontrol mesin. 20 menunjukkan jumlah titik input atau output yang terdiri dari terminal output dan input. S menunjukkan PLC menggunakan catu daya power supply AC 100 sampai 240 volt. DR menunjukkan jenis output relay, yaitu output yang dapat dikendalikan beban AC maupun DC. A menunjukkan versi atau tipe produk dari PLC tersebut. Kesimpulannya, sistem otomasi industri memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien proses produksi. PLC menjadi komponen utama dalam sistem otomasi karena mampu mengendalikan berbagai peralatan secara otomatis. Salah satu PLC yang banyak digunakan adalah Omron CP1E E20 SDRA yang memiliki 12 input, 8 output relay, serta mudah diprogram sehingga cocok digunakan sebagai media pembelajaran maupun aplikasi industri sederhana. Baik, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.